Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Hari Leong, kita akan merenungkan Sabda Tuhan atau bacaan Injil pada hari ini, Minggu Palma, 28 Maret 2021. Ada dua katakanlah bacaan Injil. Pertama, ketika akan perarakan. Itu diambil dari Markus bab 11 ayat 1 sampai dengan 10. Dan juga bacaan Injil seperti biasa itu habis bacaan pertama, bacaan kedua itu diambil dari Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47 yang sebenarnya mengenai kisah sengsara Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dengan memasuki Minggu Palma, kita berada atau memasuki pekan suci. Selama 1 minggu ini kita berada dalam minggu atau pekan suci. Maka dari itu, yang namanya pekan suci mari membuat kita bisa lebih hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kita mau hidup lebih baik, kita mau mengutamakan kebenaran, kita mau melakukan kasih. Itulah dia. Jadi menyucikan diri ini, di satu pihak memang kita berdoa, membaca kitab suci, tapi menyucikan diri berarti kita mau lebih dekat dengan Tuhan Yesus, mau lebih memahami Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem. Seperti bacaan Injil Markus bab 11 ayat 1. Masuk ke Yerusalem untuk apa? Untuk disalib, untuk mati. Untuk siapa? Untuk Anda, untuk kita. Untuk apa Yesus mati? Supaya kita mengalami keselamatan. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka pintu kerajaan surga terbuka bagi kita yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ingat misalkan saja dalam perarakan ketika Minggu Palma itu ada lagu yang menyatakan, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Yesus, Tuhan Yesus itu adalah raja. Itu yang kita nyanyikan. Tuhan Yesus itu adalah raja. Yerusalem, lihatlah rajamu. Raja yang rela mati. Raja yang mau mati di kayu salib supaya menebus umat manusia dari segala dosa. Yesus adalah raja. Saya pikir ini yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita yang sudah mengikuti Tuhan Yesus, apakah kita sudah sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu adalah raja dalam kehidupan kita? Raja di atas segala raja, raja di atas segala penguasa. Sebab yang baik kita renungkan di sini adalah terkadang kita ini sebagai pengikut Kristus belum menjadikan Tuhan Yesus raja dalam kehidupan kita ini. Ya, bisa saja itu hanya sekedar lagu. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Tapi ini yang penting adalah kita ini sudah menjadikan Yesus itu raja dalam kehidupan kita atau belum. Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi saya dalam kehidupan saya. Karena terkadang Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan penuh rendah hati di pekan suci ini mari kita mengakui, kita juga melihat ternyata kita masih belum menjadikan Tuhan Yesus itu raja. Tapi yang kita jadikan raja itu adalah egoisme dalam diri kita. Ego yang begitu kuat dalam diri kita. Yang kita jadikan raja itu adalah segala bentuk kedagingan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita juga jatuh jauh dari sesama. Kita tidak menjadikan Tuhan Yesus itu raja. Tapi kita menjadikan roh jahat itu raja dalam kehidupan kita. Kita seandainya menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tetapi kita masih suka korupsi, berbuat jahat kepada orang lain, itu berarti kita belum menjadikan Tuhan Yesus raja dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu raja, maka Tuhan Yesus itu di satu pihak benar kita ikuti, kita dengarkan perkataannya, kita lihat perbuatannya yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Dan kemudian kita mau juga meneladan apa yang dikatakan, apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Yesus adalah Raja yang di satu pihak kita hormati, di lain pihak kita teladani, kita ikuti. Memang kita bukan Yesus, kita tidak sepenuhnya sama seperti Tuhan Yesus, kita masih mempunyai kedagingan itu. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pikir dalam pekan suci ini, mari kita berusaha sekuat tenaga dengan bantuan dari Tuhan Yesus, kita mau mengalahkan kedagingan kita, mau mengalahkan egoisme yang ada dalam diri kita. Kita mau mengalahkan kecenderungan kita untuk berbuat dosa, mencelakai sesama, berbuat jahat dalam kehidupan ini, lebih mawas diri untuk tidak melakukan korupsi, lebih berhati-hati dalam tutur kata, dalam perbuatan, agar tidak melukai sesama. Saya pikir itulah dia. Kita lebih mengikuti teladan ajaran Tuhan Yesus. Karena ajaran dari Tuhan Yesus itu membentuk kita sungguh menjadi orang Kristiani yang berkenan kepada Dia. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memasuki pekan suci. Hari ini Minggu Palma, mari kita sungguh menjadikan Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala-galanya dalam hidup kita. Tinggalkan yang jelek-jelek itu, tinggalkan yang negatif, tinggalkan kedagingan kita, tinggalkan kecenderungan untuk berbuat dosa, tinggalkan yang membuat kita berpaling dari Tuhan Yesus, tinggalkan hal-hal yang berbau magis, klinik seperti itu. Tapi kita tetap mau mengikuti Tuhan Yesus, kita mencintai Tuhan Yesus, dan kita dicintai oleh Tuhan Yesus. Teladanilah Tuhan Yesus. Amin.